saya ingin sekolah ini maju, ya, makanya saya usahakan bagaimana sekolah ini lengkap. Kalau yang pungli 200.000 itu tidak benar, karena itu kesepakatan komite dengan wali siswa. Berdirinya sekolah SMP 5 Talang Kelapa ini 1 Juni 2019. Tapi kami masih menumpang di SD 24 Talang Kelapa. Juni 2020 kami pindah sini. 4 tahun yang lalu, Bu, ya. Jadi tidak ada listrik, kosong, cuma 3 ruang. Sumbangan dari guru-guru, bukan tidak memungut dari siswa, ya. Tidak mengajak wali murid untuk sumbangan, tidak. Alhamdulillah, sekolah ini sudah ada lab TIK, lab IPA, kemudian perpustakaan, rumah dinas, dan ruang kelasnya sudah 10 kelas. UKS, ya, ada semua. Lapangan aja yang belum saya bisa laksanakan. Waktu 3 ruang dulu ada ular kobra, ya, karena kita di depan sawit, setiap jam 9 pagi pasti keluar ular itu. Nah, kalau babi sering muncul dari sungai. Kami usir aja, tidak ditangkap, tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Meli Azhar. Dalam podcast kita kali ini, Wong Kito Bercerita. Pemirsa TV Sumsel, di mana saja Anda berada, saat ini saya berada di SMP 5 Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Bersama saya sekarang Ibu Endang Sri Susilawati, SPD. Langsung saja dalam kesempatan ini kita akan mengulik klarifikasi dari Bu Endang terkait pemberitaan-pemberitaan yang ada akhir-akhir ini di beberapa media online. Dalam beberapa hari ini, media online ya, diberitakan bahwa SMP N5 Talang Kelapa, ya, terdapat pungli. Nah, bagaimana tanggapan Ibu tentang tuduhan itu? Kalau saya selaku Kepala Sekolah SMP 5 Talang Kelapa beserta Dewan Guru, ya, kalau tentang pungli yang Rp200.000 itu, Rp200.000 per siswa? Siswa, iya. Gitu. Tidak ada itu yang sebenarnya. Tidak benar, Bu, ya? Tidak benar. Bisa dijelaskan, Bu, ketidakbenarannya, Bu? Karena pada waktu itu, rencana komite itu akan memberikan jalan di sekolah itu. Jalan akses menuju sekolah maksudnya? Akses menuju kelas, bukan menuju sekolah. Bukan menuju sekolah. Kalau menuju sekolah panjang 350 meter. Ini jadi diadakan rapat komite, Bu, ya? Rapat komite diadakannya. Dibahas bersama-sama wali murid. Wali murid. Nah, kami sekolah bukan tidak turut campur, tapi tidak terlibat. Komite itu dipilih oleh wali siswa. Rapat komite tahun 2019. Jadi apapun rapat komite itu pihak sekolah tidak ikut-ikutan. Tidak boleh terlibat. Dan komite itu memang ada di rapat dipilih pada tahun 2019 di SD 24 Talang Kelapa. Bukan apa istilahnya diambil satu-satu, bukan. Nah, perlu dijelaskan, Bu, secara rinci, singkat, padat agar masyarakat paham tentang fungsinya komite. Fungsi komite itu untuk membantu memajukan sekolah ini, ya. Nah, tanpa komite, ya, dan sekolah, dia harus terjalin komunikasi. Ya. Boleh tahu, Bu, siapa ketua komitenya, Bu? Bapak Noviar. Terkait tuduhan pungli 200.000. Kalau yang pungli 200.000 itu tidak benar, karena itu kesepakatan komite dengan wali siswa. Dan berkasnya ada, daftar hadir wali siswa ada, kemudian absennya ada, ya, notulennya ada, dan pembayaran wali siswa itu tidak 200. Tidak. Berapa, Bu? Ada 50, ada 100. Berarti sukarela. Malah ada yang
kosong, Bu, tidak berarti bayar. sukarela Bu ya? Iya, sukarela. Oke, nah ini pemirsa perlu dipahami ya bahwa sesuai penjelasan Ibu Kepala Sekolah bahwa tidak benar adanya pungli 200.000 seperti yang dituduhkan atau diberitakan di beberapa media online. Inilah penjelasan yang real ya, Iya, benar. dari Ibu Endang. Untuk pemberitaan itu sendiri Bu, sudah ada konfirmasi ke Ibu atau ketua komite? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada, dia langsung masuk ke sekolah SMP 5 Talang Kelapa. Kebenaran saya tidak ada di tempat ya, menemui Dewan Guru dan Wakil. Melihat situasi dan kondisi tempat berdirinya sekolah ini Bu, yang mana jalanan masih becek kalau hujan dan kalau panas berdebu. Gimana pihak sekolah menyikapi tentang kondisi sekarang ini Bu? Kami pihak sekolah ya menyikapinya tahun 2000 Juni 2020 kami pindah sini. 4 tahun yang lalu Bu ya. Jadi tidak ada listrik, kosong, cuma 3 ruang. Wah, kondisinya 3 ruang itu kantor dan ini ruang guru dan ruang kepala sekolah. Ya, memprihatinkan waktu iya, itu, dalam ya? kosong jalan itu listrik tidak ada. Saya selaku kepala sekolah beserta dewan guru ya mencari bagaimana adanya listrik gitu. Nah, akhirnya sumbangan dari guru-guru, bukan tidak memungut dari siswa ya, tidak mengajak wali murid untuk sumbangan, tidak. Akhirnya berdirilah listrik. Kemudian jalan, kondisi jalan, kami mengadakan sumbangan lagi. Oke, sumbangan para guru-guru ya? Iya. Sekarang sudah berbeda ya Bu ya? Iya, sekarang udah berbeda karena saya ingin sekolah ini maju ya, makanya saya usahakan bagaimana sekolah ini lengkap. Alhamdulillah sekolah ini sudah ada lab TIK, lab IPA, kemudian perpustakaan, rumah dinas, dan ruang kelasnya sudah 10 kelas. UKS ya, ada semua. Lapangan aja yang belum saya bisa laksanakan. Lapangan olahraga. Iya, ini. Kalau lapangan upacara kami lakukan depan kantor SMP 5 Talang Kelapa. Kronologi sejarah berdirinya SMP 5 ini. Ya. Tahun berapa berdirinya? Berdirinya sekolah SMP 5 Talang Kelapa ini 1 Juni 2019. Tapi kami masih menumpang di SD 24 Talang Kelapa. Desember 2019 bangunan ini sudah selesai. 3 ruang, ruang guru, ruang kepala sekolah. Ya. Tapi tidak ada akses jalan. Akses jalan menuju ke sekolah ini. Pada waktu itu? Iya, jadi lahan kosong itu. Antara jalan sawit sama ke sekolah, lahan kosong. Nah, saya berupaya dengan membuat jembatan kayu waktu itu. Nah, akhirnya akses, kemudian 1 Juli 2020 kami pindah ke sini. Juli 2020? Iya, pindah ke sini. Kepala sekolahnya tetap saya sendiri sampai sekarang. Jadi Bu Endang sejak awal berdiri hingga sekarang tetap Ibu kepala sekolahnya? Iya, merintisnya saya. Perintis juga? Iya, perintis yang baru pertama kali di sini. Terkait siswa Bu, sekarang berapa jumlahnya dan adakah peningkatan penerimaan siswa baru dari tahun ke tahun? Ya, alhamdulillah memang ada naik, ada turun, tapi sekarang persaingan dengan SMP 41 ya, karena zona Banyu Asin dekat dengan SMP 41. Nah, persaingan. Tapi alhamdulillah bertingkat ya. Kompetitor Bu ya? Iya. Kompetitor dengan sekolah negeri sekolah 41 itu ya. Tahun 2019 118 siswa. Waktu kami di SD 24. 2019 118 siswa. Iya. 2020 menurun. 68 siswa karena kami 1 Juli 20 di sini kan. Kondisi jalan waktu itu masih setapak. Nah, karena kami bangun-bangun jadi melebar kayak itu. Nah, di tahun berikutnya Bu? Tahun itu kemudian naik 95. Oh, naik. 21. Jadi setelah turun jadi naik Bu? Iya.
Kira-kira 20, karena 22. apa ini jadi naiknya, Bu? Ya, Oke. guru-guru di sini rajin. Rajin, Ya. kreativitas sehingga membuat sekolahan Iya, ini bersemarak. bersemarak. Ya. Bersih. Kemudian dilihatnya gedung-gedung sudah bagus kan, Iya. ya itu yang membuat mereka. Sehingga menarik minat para orang tua Iya, murid benar. untuk anaknya sekolah di sini. Iya. Jumlah gurunya berapa, Bu? 22. 22. Sebenarnya kemarin sudah banyak, Oke. hampir 35-an. 35. Tapi karena dia lulus P3K, ada yang di SD, Oke. ada di SMP 6, nah sekarang tinggal 22. Ya. Sehingga untuk hijrah dari sekolah kita. Iya, pindah. benar. Dari nol dia di sini, ikut tes itu P3K. Mungkin ada hal-hal yang mesti Ibu sampaikan. Terima kasih kepada Pemkab Banyuasin yang telah membangun sekolah ini, Telah mensupport, Bu, ya. mensupport sekolah ini. Dan ke depan Ibu akan berjibaku terus, Bu, ya, untuk demi kemajuan sekolah Oke, iya. SMP Siap itu. 45. Saya mempunyai tujuan supaya sekolah ini lebih maju. Adakah motivasi Ibu terhadap guru-guru di SMP Negeri 5 ini untuk menumbuhkan semangat kerjanya? Maka kita lakukan untuk kekompakan, kebersamaan, kekeluargaan. Itu yang penting, kekeluargaan. Ya. Oke. Makanya saya sering berbicara pada mereka, kita saling tolong-menolong, Oke. ya, saling mendukung. Bersama-sama Iya. kita bisa, kira-kira Iya, begitu, ya. Bu Endang, ini kami mendengar ada kabar bahwa di lingkungan sekolah SMP Negeri 5 ini katanya ada ular dan segala macam sehubungan dengan kondisinya di apa paling ujung ya kecamatan ini, sehingga masih banyak hutan, kebun sawit, rawa dan lain-lain. Apakah benar isu itu, Bu? Dan jika benar, bagaimana cara Ibu atau rekan-rekan guru sekalian mengatasi itu? Waktu 3 ruang dulu ada ular kobra, Oke. ya, karena kita di depan sawit, otomatis kan ada ular kobra. Oke. Ya. Besar, Bu, ularnya, Bu? Iya, besar. Ya, setiap jam 9 pagi pasti keluar ular itu. Nah, dia mencari makanan. Dan kalau babi sering muncul dari sungai. Tapi belum pernah babinya nyasar ke masuk sekolah. Nggak ada. Belum. Nggak ada. Nggak Tapi sering terlintas biawak. Kalau kita Oke. pulang dari sini, ada biawak kadang-kadang dari rawa sini pindah ke rawa sini. Oke, Nah, bagaimana biawak. Ibu mengatasi dengan adanya hewan-hewan liar itu? Apa cukup diusir saja, Bu, atau ditangkap atau bagaimana? Kami usir aja, Oh, diusir. tidak ditangkap, tidak. Tapi alhamdulillah keberadaan mereka juga tidak mengganggu ya, Bu, ya. Tidak pernah. Belum ada. Belum pernah, Bu, ya. Belum pernah. Ada siswa yang digigit Belum. atau yang ditabrak babi tadi, Bu? Tidak. Atau mungkin selain babi yang asli, adakah babi ngepet, Bu, ya? Ada, Bu, ya? Tidak ada. Ya, Bu Endang, dengan kondisi seperti yang kita ceritakan tadi, bagaimana, apakah menyebabkan murid-murid jadi takut datang ke sekolah, atau justru gurunya yang takut, atau bagaimana, Bu? Tidak. Oh, tidak. Walaupun banyak ala rintang, dengan banjir ya, dengan banyaknya binatang, semangat guru tetap ya, Oke. menjalankan tugasnya. Tetap Ya. semangat. Semangat. Waktu ulangan pun aja 7.30 harus masuk, sudah datang mereka jam Meski 7. dalam Iya, kesulitan apapun, apapun, ya, Bu, ya. jalan. Tetap semangat Tetap semangat. demi mendidik Mendidik. anak-anak. Iya, demi anak-anak pendidikan bangsa yang ada di SMP 5 ini. Oke. Demikian pemirsa sekelumit bincang-bincang kami dengan Ibu Endang, Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Kabupaten Banyuasin. Guru seringkali diibaratkan dengan pahlawan tanpa tanda jasa. Mereka berjuang tidak dengan memanggul senjata dan berperang di medan perang, tetapi mereka berjuang untuk memberi penerangan dalam kegelapan, dan mereka berjuang untuk menghapuskan kebodohan. Iya, benar. Benar, Ibu, ya? Iya, benar. Demikian pemirsa, sampai berjumpa lagi dengan saya Meli Azhar dalam podcast kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.